Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian udah capek menulis artikel tapi malah kena dis-reject? Nah, biar hal itu nggak kejadian lagi, kualitas artikel kita memang harus benar-benar siap sebelum disubmit. Di video ini, kita bakal bahas langkah-langkah penting supaya artikel kita lebih siap dan peluang diterimanya juga semakin lebih besar. Jadi, simak sampai habis ya. Yang pertama, pastikan isi artikel kamu benar-benar kuat. Coba deh kamu tanya ke diri kamu sendiri, apa sih yang baru dari penelitian saya? Kalau kebaruannya belum kelihatan jelas, reviewer juga bakal bingung melihat kontribusinya. Jadi, jangan cuma bilang berbeda, tapi jelaskan bedanya di mana, variabelnya, metodenya, konteksnya, atau pendekatannya. Yang kedua, kamu bisa memperkuat di bagian pendahuluan. Pendahuluan itu bukan tempat cerita teori panjang lebar ya, tapi tempat kamu untuk meyakinkan editor dan reviewer bahwa riset kamu itu penting untuk dilakukan. Minimal pendahuluan yang kamu buat bisa menjawab 4 hal. Masalahnya apa? Kenapa penting? Celah dari penelitian sebelumnya apa? Dan tujuan riset kamu itu apa? Kalau ini jelas, biasanya reviewer langsung tahu arah dari penelitian kamu. Yang ketiga, metode harus jelas dan rapi. Bagian metode itu yang bikin riset kamu kelihatan kredibel. Jadi, pastikan jelas, sistematis, dan kalau bisa, metode yang kamu gunakan bisa direplikasi oleh orang lain. Yang keempat, jangan hanya menampilkan hasil, tapi jelaskan maknanya juga. Nah, di bagian ini nih yang sering kejadian, datanya sudah ada, mulai dari hasil sudah ditampilkan, tapi yang kurang itu interpretasinya. Padahal, reviewer itu nggak cuma melihat dari angka atau tabelnya saja. Jadi, kalian jangan hanya berhenti di hasil, tapi kalian juga harus menjelaskan insight dari temuan kalian kenapa hasilnya seperti itu, mulai dari apa maknanya dan apa dampaknya. Nah, disitulah nilai lebih dari penelitian kamu akan kelihatan oleh reviewer. Yang kelima, abstrak. Karena abstrak merupakan kesan pertama dari suatu artikel. Dalam satu paragraf, pembaca harus langsung paham, mulai dari masalah, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Yang keenam, kalian bisa ikuti panduan jurnal. Setiap jurnal memiliki aturan masing-masing, mulai dari font, margin, citasi, sampai struktur. Jadi, pastikan kalian sudah membaca pedoman penulis, memakai template jurnal, struktur jurnal sudah sesuai dengan Imrat, referensi rapi dengan menggunakan Mendeley atau Zotero, tabel dan gambar sudah jelas dan dibahas dalam teks. Yang ketujuh, kalian bisa melakukan editing sebelum submit. Jadi, kalian jangan langsung pre-submit ya. Coba deh kalian cek dulu artikel yang mau disubmit, mulai dari typo, tata bahasa, kalimat yang terlalu panjang, dan bagian yang kurang jelas. Kalian juga bisa cek plagiarisme, dan kalau perlu, kalian harus melakukan parafrase. Bisa juga kalian bisa memakai tools seperti Penelope AI. Usahakan judul yang kalian buat itu singkat, jelas, dan bikin orang tertarik untuk membaca. Yang kedelapan, final check sebelum kamu submit. Tapi sebelum itu, kamu harus memastikan sudah diskusi dengan pembimbing atau teman, cover letter sudah siap, file yang akan kamu submit benar-benar versi final. Jangan sampai setelah submit artikel baru sadar ada yang salah. Sebisa mungkin kalian harus menghindari hal tersebut. Kalau semua langkah ini sudah kamu lakukan, peluang artikel diterima bahkan tanpa revisi akan jauh lebih besar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman kalian yang lagi revisi artikel. Dan jangan lupa subscribe ya, biar gak ketinggalan tips publikasi lainnya. See you!